Halo teman-teman. Perang Rusia di Ukraina mendorong Jerman untuk menilai kembali keadaan angkatan bersenjata. Kenyataan menunjukkan bahwa, terlepas dari partisipasi aktifnya dalam kegiatan NATO, militer Jerman tidak diinvestasikan secara memadai. Dan kurangnya peralatan selama beberapa dekade. Para ahli militer bahkan mengatakan bahwa, Jerman tidak memiliki pasukan sukarelawan yang cukup besar, siap berperang untuk mempertahankan wilayahnya. Menurut situs review Global Firepower, pada tahun 2022, kekuatan militer Jerman hanya menempati peringkat ke-16 dunia. Ini adalah meremehkan reputasi Jerman. Namun, ini kemungkinan akan berubah dalam waktu dekat. Dengan rencana untuk memperbaiki, memodernisasi tentara untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua Jerman. Jerman akan segera memiliki tentara terbesar di Eropa, kedua setelah Rusia. Saat ini, tentara Jerman memiliki lebih dari 183.000 tentara aktif, lebih dari 81.000 pegawai sipil, dan sekitar 30.000 personel cadangan. Jerman memiliki kekuatan militer terbesar kedua di Uni Eropa, setelah Prancis. Pada saat yang sama, rencana baru tersebut juga menjadikan Jerman sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar ketiga di dunia, setelah AS dan Cina. Dengan lebih dari 2% dari PDB, mencapai 65-75 miliar euro per tahun. Sebelumnya, belanja pertahanan Jerman berada di urutan ke-7 di dunia, sebesar 1,3% dari PDB per tahun. Rencana untuk memodernisasi tentara dengan dana khusus 100 miliar euro, diumumkan oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz hanya 3 hari setelah pecahnya konflik Ukraina, pada 24 Februari. Ini dianggap sebagai titik balik dalam kebijakan keamanan negara Eropa terkemuka, setelah beberapa dekade menahan diri secara militer. Dari setelah dua perang dunia. Dan untuk meloloskan rencana ini, Jerman harus mengamandemen konstitusi, memastikan modernisasi dan memperkuat kemampuan tentara federal Jerman. Rencana tersebut secara resmi disetujui oleh Parlemen Jerman pada 3 Juni, dengan 593 suara mendukung dan 80 suara kosong. Eileen Matley, pakar keamanan di Dewan Hubungan Luar Negeri Jerman, mengatakan, 100 miliar euro adalah sinyal penting bagi militer. Jika Jerman ingin memiliki pasukan yang dapat dikerahkan, kita juga harus melengkapi mereka sebaik mungkin. Menurut Matley, pengadaan peralatan untuk tentara Jerman telah tertunda selama beberapa dekade. Sementara dengan negara-negara Eropa, beberapa menunjukkan dukungan. Selebihnya tidak ada komentar. Hanya Polandia, negara tetangga dengan Jerman, yang secara terbuka keberatan. Polandia berulang kali menuduh Jerman diam-diam mencaplok Eropa dan membangun kerajaan keempat. Hanya beberapa hari setelah Parlemen Jerman menyetujui rencana lebih dari 100 miliar euro untuk tentara, pada 9 Juni, Wakil Perdana Menteri Polandia, Jarosław Kaczyński mengatakan, Polandia tidak mengerti bahwa Jerman mempersenjatai negara ini, melawan Rusia, atau melawan kita. Dan kau? Apa pendapat Anda tentang persenjataan besar-besaran tentara Jerman? Silakan tinggalkan komentar Anda. Untuk saat ini, kita akan mempelajari rincian rencana 100 miliar euro Jerman. Pertama, bagian terbesar dari paket pengeluaran adalah untuk Angkatan Udara Angkatan Darat Jerman, dengan 41 miliar euro. Dengan uang ini, Luftwaffe dapat membeli pesawat baru, menggantikan armada pesawat tua yang ada. Menurut DW, helikopter angkut berat Boeing CH-47F Chinook masuk dalam daftar keinginan militer Jerman. CH-47F Chinook telah lama digunakan oleh militer AS untuk memindahkan pasukan, kendaraan angkut dan peralatan lainnya. Salah satu kompetensi yang paling penting dalam misi penempatan di luar negeri. Karena helikopter tidak membutuhkan landasan pacu untuk lepas landas dan mendarat seperti pesawat terbang. Militer Jerman saat ini hanya memiliki helikopter CH-53 yang berusia sekitar 50 tahun. Dan hampir tidak ada suku cadang. Menurut informasi terakhir, helikopter CH-53 banyak yang rusak dan hanya sedikit yang masih beroperasi. Jika jumlah total helikopter diperhitungkan, diperkirakan sekitar 60% helikopter militer Jerman saat ini tidak dapat terbang. Pesawat tempur F-35 sekarang digunakan oleh Inggris, Belanda dan sekutu lainnya. Itu juga ada dalam daftar belanja militer Jerman. Militer Jerman ingin membeli 35 pesawat tempur generasi kelima, yang dibuat oleh kontraktor Amerika Lockheed Martin. F-35 diharapkan untuk menggantikan armada pesawat tempur dan pembom Tornado Jerman yang sudah tua. Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambrecht mengatakan, F-35 menawarkan potensi unik untuk kerjasama dengan sekutu NATO kami. Seperti Tornado, F-35 dirancang untuk, jika perlu, mengirimkan senjata nuklir Amerika yang disimpan di Jerman, ke target mereka. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sebagian besar paket anggaran Jerman ditujukan untuk senjata Amerika. Dan tentu saja, AS menyambut baik ini, sebagai kontraktor militer terbesar di dunia, sejak dua perang dunia kembali ke sini.
Jadi masih belum semua investasi akan ditujukan kepada produsen senjata AS. Dana khusus militer Jerman diperkirakan akan menghabiskan cukup banyak uang untuk grup penerbangan Eropa, Airbus. Airbus sedang mengisyaratkan untuk terus mengembangkan pesawat Eurofighter. Selain itu, dengan perang di Ukraina, pemerintah Jerman mengakhiri perdebatan selama bertahun-tahun tentang apakah akan berinvestasi dalam kendaraan udara tak berawak untuk militer Jerman atau tidak. Sebelumnya, sebagian besar anggota Partai Sosial Demokrat Jerman, Kanselir Scholz, menentang langkah ini. Konflik Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa drone dapat memberikan kontribusi penting bagi keberhasilan militer. Militer Jerman saat ini sedang mencari untuk membeli senjata yang cocok untuk melengkapi Waffe Heron. Dan Berlin memesan dari Israel 19 miliar euro dalam dana khusus, yang akan dialokasikan untuk Angkatan Laut, untuk diinvestasikan dalam kapal selam U-12, fregat dan fregat. Serta kapal kecil dan sangat bermanuver, yang disebut kapal tempur multiperan. Pasukan darat Jerman, atau hanya Angkatan Darat, akan menerima hampir 17 miliar euro. Terutama untuk meningkatkan pengangkut personel lapis baja dan kendaraan tempur lainnya. Dalam jangka panjang, tentara Jerman juga sedang mencari model tank baru, untuk menggantikan tank Leopard 2. Terutama, rencana produksi tank tempur utama generasi baru oleh Jerman dan Prancis sedang diteliti dan dikerahkan. Selain investasi senjata baru, sekitar 21 miliar euro juga akan dihabiskan untuk investasi digitalisasi sistem komunikasi dan tempur. Membuat investasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi kategori terbesar kedua dalam dana khusus Jerman. Ini datang dalam konteks, ancaman serangan dunia maya semakin banyak muncul. Dengan peningkatan besar-besaran tentara, dengan paket 100 miliar euro, Jerman akan meningkatkan kekuatan militernya secara signifikan. Namun, menurut mantan Menteri Pertahanan Jerman Rudiger Wolf, rencana 100 miliar euro tidak cukup. Menurut Tuan Rudiger Wolf, dana ini seharusnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan modernisasi dan kekurangan peralatan yang mendesak. Dan Jerman harus terus meningkatkan anggaran pertahanannya secara teratur setiap tahun. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Video selanjutnya kita sama-sama belajar negara mana yang paling aman saat Perang Dunia III terjadi. Ingatlah untuk berlangganan saluran untuk menerima pemberitahuan ketika video baru dirilis. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.